Baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Farah Diba Feruzara Santoso dari Prodi Statistika, izin mempresentasikan tugas aljabar matrik saya. Nah, baik, di sini soal pertama yaitu poin A, yaitu tuliskan definisi bentuk kuadrat definit positif dan semi definit positif. Baik, definit positif adalah jika XCAX atau bentuk kuadrat lebih besar dari 0 untuk semua X tidak sama dengan 0, maka STAX adalah bentuk kuadrat definit positif. Dan A sama dengan A transpose adalah matrik definit positif. Kemudian, definit semi positif adalah jika XTAX lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua X dan XTAX lebih besar dari 0 untuk beberapa X bukan sama dengan 0. Maka, XTAX adalah bentuk kuadrat semi definit positif dan A sama dengan A transpose adalah matrik semi definit positif. Baik, kita lanjut ke poin B. Dengan menggunakan definisi, selidiki bentuk kuadrat berikut, apakah definit positif atau semi-definit positif. Nah, di poin B ini bentuk kuadratnya sudah simpel ya, jadi kita langsung bisa menghitung ini. Nah, di poin ini, X1 min X3 kita bisa mengubah menjadi X1 sama dengan X3. Begitu juga X2 sama dengan X4, X1 sama dengan X4. Nah, di sini agak beda, yaitu X3 sama dengan min X4, kemudian X4 sama dengan X5. Sehingga jika digabungkan menjadi X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan min X4 sama dengan X5. Nah, karena di sini ada yang beda sendiri, yaitu X4 karena ada minusnya, maka kita tidak bisa membuat matrik 1111 yang akan membuat XTAX 0. Nah, maka dari itu XTAX di sini bernilai positif. Nah, dan akan bernilai 0 ketika X sama dengan 0. Maka bentuk kuadrat di atas yaitu definit positif. Lanjut soal kedua, yaitu adalah diberikan bentuk kuadrat sebagai berikut. XTAX sama dengan X1 min X3 kuadrat plus X2 min X4 kuadrat plus X1 min X4 kuadrat plus X3 plus X4 kuadrat. Poin A, yaitu tentukan matriks simetris A yang memenuhi XTAX. Oke, baik, kita lanjut ke poin A. Nah, dari sini kita menjabarkan ya teman-teman, menggunakan rumus yang seperti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini kita menjabarkan seperti X1 kuadrat min 2X1 X3 plus X3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, sampai di baris terakhir ini, nah, di baris ini, nah, bagaimana cara mengubah bagian ini menjadi matriks seperti ini? Dari ini angka 2 ini kita masukkan ke bagian sini. Angka 1 ini kita masukkan ke bagian ini. Angka 2 di sini kita masukkan ke sini. Angka 3 di sini kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang bagian ini kita akan membuat matriks simetris. Nah, di mana nanti yang artinya X1, X3 ini adalah baris 1 kolom 3 ini, yaitu min 1, kemudian baris 3 kolom 1 nilainya akan sama karena simetris. Begitu seterusnya hingga ditemukan matriks simetris A seperti ini. Lanjut, poin B. Selidikilah apakah bentuk kuadrat tersebut definit positif atau semi-definit positif. Nah, ini caranya tidak jauh beda dengan tadi ya. Baik, seperti cara tadi, karena ini sudah simpel persamaannya, maka kita melakukan hal yang seperti itu, yaitu adalah X1 sama dengan X3, X2 sama dengan X4, X1 sama dengan X4, X4 sama dengan min X3, sehingga jika digabungkan yaitu menjadi X1 sama dengan X2 sama dengan min X3 sama dengan X4. Nah, karena di sini ada
minus pada X3, maka kita tidak bisa membuat matriks 111 yang akan membuat XTAX jadi 0. Nah, sehingga XTAX di sini bernilai positif dan hanya bernilai 0 ketika X sama dengan 0. Maka bentuk kuadrat di atas adalah definite positif. Kemudian soal nomor 2 poin C. Tentukan turunan XTAX per turunan X. Nah, menurut turunan parsial, turunan XTAX per turunan X sama dengan AX plus A transpose X. Namun, karena kita mendapatkan matriks yang simetris, maka kita mendapatkan 2AX. Nah, kita masukkan saja seperti tadi. 2, kemudian matriks A, kemudian X. Karena ini ada 4 baris, maka X-nya ada 4, X1, X2, X3, X4. Pertama kita mengalihkan 2 dengan matriks A, kemudian setelah mendapatkan ini, kemudian kita akan mengalihkan ini dengan ini, dan akhirnya menjadi ini. Oke, lanjut soal ketiga. Diberikan pasangan data dari 2 variabel hasil penelitian sebagai berikut. Nah, di sini diketahui X1 13458, X2 03435. Kemudian diketahui X sama dengan X1, X2 dan new EX1 dan EX2. Poin A yaitu tentukan matriks varian dan kovarian. Baik. Nah, dari sini kita menjabarkan berbagai rumus nih. Pertama, yang variansi itu adalah EX1 kuadrat minus EX dikuadratkan. Nah, pertama kita akan mencari EX1 dulu. EX1 rumusnya yaitu adalah X1 sigma X1 bagi N. Kita jumlahkan ini semua 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 8 ini. Kemudian dibagi 5 karena jumlahnya ada 5. Yaitu 21/5 sama dengan 4,2. Kemudian EX2 sama seperti tadi. Sigma X2 bagi N. Nah, ini kita jumlah. Kemudian kita bagi 5. Hasilnya 3. Nah, kita tulis di bagian sini 4,2, 4,2 dan 3. Oke, kemudian untuk variasi X1, nah kita kan belum menemukan nilai dari X1 kuadrat ini kan. Nah, ini rumusnya yaitu adalah sigma J sama dengan 1 sampai 5 X1J dikuadratkan bagi 5. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat kemudian dibagi 5. Nah, kemudian didapatkan angka 23. Dan ini tadi itu EX1 dikuadratkan yaitu adalah 4,2 dikuadratkan yang menghasilkan 17,64. Sehingga dilakukan pengurangan didapatkan variansi X1 yaitu 5,36. Variansi X2 juga sama dengan variansi X1 rumusnya. Nah, di sini ya seperti tadi, tapi ini yang beda cuma sedikit ya teman-teman, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai 5 X2J dikuadratkan bagi 5 minus EX2 kuadrat. Nah, seperti tadi caranya didapatkan nilainya itu 11,8 dan EX2 dikuadratkan yaitu 9. Setelah dikurangi yaitu nilainya adalah 2,8. Nah, kemudian yaitu kita akan mencari kovarian. Rumus kovarian adalah EX1 X2 kurangi EX1 X2. Nah, EX1 dan EX2 kan tadi sudah ada ya. Yang belum yaitu EX1 EX2. EX1 EX2 itu rumusnya adalah sigma X1 kali X2 bagi N. Nah, ini kita buat di baris yang ketiga ini, itu 1 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 3 15,
dan 8 kali 5. Nah, baik. Kita lanjut. Oh, ini tadi. Nah, akhirnya kita dapatkan yaitu 80 bagi 5 sama dengan 16. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan nih. Itu 16 kurangi 4,2 kali 3. Itu 16 kurangi 12,6 sama dengan 3,4. Oke. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita menentukan matrik varian dan kovarian, yaitu seperti ini. Variansi X sama dengan V, yaitu variansi 1, variansi 2, kovarian 1,2, kovarian 1,2. Kita masukkan, tinggal kita masukkan ya, yang angka-angka yang di sini tadi, kita masukkan sesuai urutannya. Oke. Oke, kita lanjut. Poin B. Jika Y sama dengan V plus X dengan B adalah vektor skalar, maka tentukan variansi Y. Baik. Nah, kita rumus EY, kita masukkan nih E. Nah, Y ini kita ganti B plus X. Nah, ini kita bisa pisahkan nih. Jadi EB dan EX. Nah, EB itu sama dengan B dan EX sama dengan mu. Jadi didapatkan EY sama dengan B plus mu. Kemudian variansi itu rumusnya adalah Y min mu transpos. Baik. Kita masukkan nilainya B plus X minus B plus mu, B plus X minus B plus mu transpos. Nah, ini hilang, B dengan B di sini hilang, B juga di sini juga hilang. Akhirnya X min mu transpos. Nah, rumus ini itu sama dengan variansi X. Maka variansi Y itu adalah variansi X. Nah, ini sama. Yang atas tadi sama dengan yang ini. Lanjut, yang soal yang C. Jika Y sama dengan A transpos X dan A transpos sama dengan 1,2, maka tentukan variansi Y. Baik, alurnya masih sama ya kayak tadi, cuma beda angkanya, beda isinya. Nah, di sini EY kita masukkan Y-nya tadi ATX. Nah, A transpos ini bisa dikeluarkan sehingga menghasilkan A transpos EX. Nah, seperti tadi EX itu mu. Jadi didapatkan A transpos mu. Nah, kemudian kita masukkan nih ke rumus variansi Y, yaitu Y min mu transpos. Nah, kita masukkan. Di sini ada poin yang sama, yaitu A transpos, maka kita bisa mengeluarkan. Jadi X min mu. Di sini juga sama. Namun di sini itu ada transpos. Jadi kita hati-hati. Nah, saat memisahkan kita juga menyertakan transpos. Oke. Nah, ini A transpos seperti biasa juga A transpos. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan bahwa ini merupakan variansi X. Nah, A transpos ditransposkan yaitu menjadi A, kembali seperti semula. Jadi variansi Y adalah A transpos variasi X kali A. Nah, seperti ini 1,2 dikali variasi X kemudian A. Dapatkan hasilnya 30,16. Oke, baik. Kita ke poin, maksud saya ke nomor berikutnya. Diberikan data hasil penelitian suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh banyaknya permintaan X1 unit dan harga X2 Rp1.000 per unit terhadap pendapatan Rp1.000 per kapita sebagai berikut. Nah, ini X1 sudah diketahui, ini
kemudian ada X2 juga sudah diketahui, X terus dan Y. Nah, dari sini kita bisa mengolah informasi ya. Dari poin A ini kita diminta untuk membentuk matriks X dan vektor Y yang bersesuaian dengan data yang memenuhi Y sama dengan XB plus D. Dari data ini kita olah, kita kembali lagi ke sini. Nah, dari data ini kita tahu bahwa variabel independennya itu ada 2. Nah, kemudian menyusun metrik. Nah, karena kalau ada 2 berarti ada B0, B1, B2. Agar B0-nya itu nilainya tetap ada, maka matrik di sini diberi nilai 1. Kemudian memasukkan nilai ini ke sini, memasukkan nilai X2 ke sini. Kemudian untuk vektor Y juga sama, yaitu memasukkan nilai ini ke sini. Nah, jadi matriks X dan vektor Y adalah seperti ini. Lanjut ke poin B. Berdasarkan jawaban poin A, tentukan bersama regresi menunjukkan pola hubungan X1, X2, dan Y. Oke, kita kembali ke poin B. Nah, karena dalam regresi yaitu Y sama dengan XB plus E, biasanya seperti itu. Nah, kita ada poin yang belum kita temukan atau nilainya belum kita ketahui, yaitu adalah B. Nah, rumus B itu X transpose X di inverse, kemudian X transpose Y. Nah, X transpose X di inverse kan X transpose Y. Kita tulis ini adalah X transpose, kemudian ini X, kemudian di dalam kurung terus di inverse kan. Nah, karena tidak cukup maka saya menulis di bawah ini. Jadi tadi X transpose, kemudian Y. Nah, setelah dihitung, yaitu adalah yang di dalam kurung tadi X transpose X, itu nilainya ini. Kemudian X transpose Y adalah nilainya ini. Nah, karena ini dari nilai ini kita melakukan mencari inverse-nya. Didapat inverse-nya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini tetap sama, kemudian dikali yang menghasilkan nilai beta seperti ini. Nah, nilai betanya seperti ini. Min 634,55 sebagai B0, min 2,12565 sebagai beta 1, 19,4764 sebagai beta 2. Sehingga bersama regresinya adalah Y sama dengan X beta. Ya, seperti saya katakan tadi, ini ada 1 biar B0-nya tetap ada. 1 X1 X2, kemudian kita memasukkan B-nya tadi. Nah, didapatkan Y sama dengan min 634,55 plus 2,12565 X1 plus 19,4764 X2. Oke, jadi itu ya persamaan regresinya. Nah, kita udah sampai di soal terakhir, yaitu tentukan multiple correlation atau R kuadratnya. Nah, R kuadrat itu rumusnya tuh SSRM bagi SSTM. SSRM yaitu SSR bagi N Y bar dikuadratkan. Kemudian STM yaitu SSB kurangi N Y bar dikuadratkan. Nah, Y bar itu apa? Yaitu Y bar itu sigma YI bagi N. Nah, nilai Y tadi ini kita jumlah, kemudian kita bagi N. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita jumlah terus kita bagi 5. Itu 6.400 bagi 5 yaitu 1280. Kemudian rumus SSE yaitu Y min Y topi transpose Y min Y topi, atau Y transpose Y kurangi B transpose X transpose Y. Seperti tadi kita masukkan Y transpose Y, kemudian B transpose
X transpose, kemudian Y. Nah, kita hitung satu-satu, didapatkan nih 864.000 kurang 8452287,96, didapatkan ini SE-nya. Kemudian SST yaitu rumusnya adalah Y transpose Y. Nah, ini adalah Y transpose-nya, ini Y-nya, dan didapat nilainya adalah ini. Oke, kita lanjut. Nah, SSR itu rumusnya tuh SST kurangi SSE. Nah, dimana kita tadi udah mendapatkan dua nilai ini. SST-nya itu 864.000 kurangi 1847112,042, sehingga SSR-nya yaitu 8455287,96. Nah, karena tadi kita sudah menghitung SSR, SST, dan SSE, maka kita dapat menghitung SSRM dan SSTM. Nah, SSRM yaitu SSR kurangi NY bar kuadrat. Nah, kita masukkan 8455287,96 kurangi 51280 dikuadratkan, dan didapatkan SSRM yaitu 263287958. Nah, seperti tadi juga sama seperti SSRM tadi, rumusnya juga hampir mirip. Oh ini saya kurang Y bar ya. Ini bukan Y tapi ini Y bar. Y bar. Oke, ini kurang tanda strip gitu. Itu kita masukkan SST-nya ini, kemudian NY bar dikuadratkan itu ini. Nah, didapatkan nilai SSTM yaitu 448.000. Nah, R kuadrat yaitu SSRM bagi SSTM. Nah, didapatkan yaitu R kuadrat yaitu 0,5877 atau 5877%. Nah, jadi multiple computation ini memiliki arti yaitu sebanyak 58,77% variasi variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen atau X, dan sisanya diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi ini adalah kesimpulannya. Baik, ini merupakan soal terakhir dari soal aljabar matrik UAS, yaitu sudah 4 soal. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.